Halo guys, pernah gak sih kalian penasaran apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam laptop atau komputer kita saat kita sedang mengetik, bermain game, atau menonton video? Dan pernah gak sih juga kalian penasaran dengan bagaimana sih benda-benda mati di dalam situ bisa bekerja sama dengan begitu kompak? Nah, pada hari ini kita akan membongkar konsep dasar sistem komputer. Kita akan melihat bagaimana otak komputer berinteraksi dengan memori, cara mereka berkomunikasi, hingga siklus super cepat yang terjadi di dalam setiap detiknya. Yuk kita bahas. Secara garis besar, sistem komputer itu punya 3 pilar, komponen utama yang saling ketergantungan. Pertama ada CPU atau Central Processing Unit. Ini adalah otak dari seluruh sistem. Disinilah semua keputusan diambil dan semua perhitungan matematika dilakukan. Dan yang kedua ada main memory atau yang biasa kita kenal sebagai RAM. Nah, RAM ini fungsinya sebagai meja kerja tempat penyimpanan data sementara. Disinilah data-data yang sedang aktif diproses oleh CPU diletakkan supaya CPU bisa mengaksesnya dengan sangat cepat. Dan yang ketiga ada I/O device, input output device. Ini adalah jembatan komunikasi antara kita sebagai manusia dengan komputer. Input device seperti keyboard, mouse, atau mikrofon memasukkan data ke sistem, sedangkan output device seperti monitor dan speaker menampilkan hasil kerjanya kepada kita. Nah, bagaimana mereka berempat ini berhubungan? Mari kita pakai analogi restoran. Nah, jika kita menggunakan analogi restoran, CPU adalah koki utama yang memasak makanan, dan main memori atau RAM adalah meja dapur tempat bahan masakan ditaruh, sedangkan I/O device adalah kulir gudang mengantarkan bahan mentah dari luar ke dapur. Masalahnya, CPU itu kerjanya super cepat, sedangkan mengambil data dari RAM itu butuh waktu. Yang kalau bagi CPU itu terasa lama. Disinilah peran komponen penting bernama cache memory. Cache adalah saku baju si koki. Kapasitasnya sangat kecil tapi berada langsung di dalam CPU. Data atau instruksi yang paling sering dipakai oleh CPU akan disimpan di cache ini. Jadi alur hubungannya data masuk dari I/O device ke main memory, lalu potongan data yang paling mendesak dipindahkan ke cache sehingga CPU bisa langsung menggambarnya tanpa perlu menunggu lama. Setiap perintah yang kita berikan ke komputer, entah itu klik mouse, ngetik satu huruf, diproses oleh CPU lewat sebuah siklus abadi yang dinamakan siklus CPU atau siklus fetch, decode, dan execute. Langkah pertama adalah fetch atau bisa dibilang dengan mengambil. CPU akan menjemput atau mengambil instruksi binary yang ada di dalam main memory RAM. Langkah kedua ada decode, yaitu menerjemahkan. Instruksi binary tadi masih berupa kode mesin mentah. Unit kontrol di dalam CPU akan menerjemahkan kode tersebut. Seperti, perintah ini meminta saya untuk menjumlahkan angka, atau perintah ini meminta saya menampilkan warna merah di layar. Langkah ketiga adalah execute, yaitu menjalankan. Di tahap ini, ALU atau Arithmetic Logic Unit di dalam CPU akan mengeksekusi atau menjalankan perintah tersebut secara nyata. Setelah selesai, hasilnya dikembalikan ke memori atau langsung dikirim ke output device. Siklus ini terjadi miliaran kali dalam satu detik. Nah, pertanyaan terakhir nih, bagaimana semua data dan perintah tadi berlalu lalang antar komponen? Jadi mereka itu menggunakan sistem jalan raya digital yang disebut dengan sistem bus. Ada 3 jenis sistem bus utama yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada data bus. Ini adalah jalur khusus yang digunakan untuk mengangkut data aktualnya. Contohnya file, gambar, teks, atau suara yang sedang dikirim antar komponen. Jalur ini sifatnya 2 arah. Nah, yang kedua nih ada address bus. Ini adalah jalur searah yang digunakan CPU untuk menentukan alamat tujuan pengiriman data. Ibaratnya seperti menuliskan alamat rumah pada surat sehingga data bus tahu harus mengantarkan data ke slot memori atau device yang mana.
Yang terakhir ada control bus. Ini adalah jalur kendali yang membawa sinyal kontrol dan sinkronisasi. Sinyal inilah yang mengatur kapan komponen boleh membaca data atau bisa read dan kapan boleh menulis data write, supaya tidak terjadi tabrakan data di jalan raya. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada video kali ini adalah komputer yang hebat dan canggih di sekitar kita pada dasarnya bekerja dengan prinsip kerja yang harmonis. CPU mengeksekusi lewat siklus fetch, decode, dan execute, dan RAM menyiapkan datanya, sistem bus menyediakan jalannya, dan I/O device menghubungkan ke kita. Semoga penjelasan singkat mengenai organisasi komputer ini bisa membantu kalian memahami esensi dasar dari sistem komputer lebih dalam lagi. Nama saya Muhammad Excel, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Satu subscribe, satu amal kebaikan.